Islam di Tiongkok. Kebanyakan dari kita mungkin hanya tahu, Islam di Tiongkok hanya ada pada etnis Uighur saja. Yang kita peroleh lewat berita kontroversinya yang tidak mengenakan, yang menimpa umat muslim Uighur beberapa tahun sebelumnya. Yah, yang lalu biarlah berlalu. Terlepas dari itu, Islam di Tiongkok sudah ada pada abad ke-7, melalui utusan dari Timur Tengah, yang menemui Kaisar Gaozong dari dinasti Tang. Namun baru berkembang pesat pada abad ke-13, saat dinasti Yuan Mongol berkuasa. Karena banyak mendatangkan umat Islam dari luar Tiongkok dalam jumlah besar, untuk melayani sebagai administrator bagi penguasa baru, yang merupakan keturunan Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol. Disebabkan bangsa Mongol ketika itu memiliki sedikit pengalaman dalam menjalankan birokrasi Kekaisaran China, kemudian meminta bantuan muslim dari kota-kota penting jalur sutra, seperti Bukhara dan Samarkand di Asia Tengah. Nah, pada abad ke-13 inilah, orang-orang muslim Tiongkok dari etnis Hui mulai masuk ke Nusantara, dipimpin langsung oleh seorang muslim Laksamana, Cheng Ho. Tetapi ada juga yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, namun berkembang pada abad ke-13 dan 14. Setelah berlabuh di Nusantara, Cheng Ho bersama anak buahnya kemudian menikahi perempuan-perempuan di Pulau Jawa. Mereka pun mewariskan berbagai tradisi campuran China, Islam dan Jawa, yang pada saat itu masih kental dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Setelah itu, baru kemudian Islam disebarkan secara luas oleh para wali songo, yang beberapa di antara mereka juga merupakan keturunan China. Salah satunya Sunan Ampel. Menurut sejarawan Profesor Slamet Muljana, menyebutkan bahwa Sunan Ampel sebenarnya bernama asli Bong Sun Ho. Banyak bukti yang mengungkap tentang eratnya hubungan Islam di Nusantara dengan Islam di China. Bahkan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid semasa hidupnya kerap menyatakan bahwa dirinya memiliki darah Tionghoa dari jalur Tan Kim Han. Karena itu, tidak selayaknya masyarakat Indonesia fobia terhadap etnis Tionghoa. Karena sikap fobia tersebut sama halnya dengan mengingkari asal-muasal keberislaman masyarakat Nusantara. Pada tahun 1949, akhirnya Republik Rakyat China terbentuk, yang diketuai oleh Mao Zedong, seorang komunis revolusioner. Dan pada masa inilah, orang-orang yang tinggal di dalam perbatasan negara baru, dibagi menjadi 56 kelompok etnis, berdasarkan kriteria yang relatif ambigu, seperti bahasa, wilayah, sejarah, dan tradisi yang sama. Dari pembagian kelompok tersebut, ada 10 kelompok etnis yang diakui sebagai minoritas muslim, yaitu Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kirgi, Salar, Tajik, Uzbek, Bonan, dan Tatar. Dari 1,412 miliar penduduk di Tiongkok, 23 juta atau 1,7%-nya adalah muslim, yang sebagian besar berasal dari etnis Hui dan Uighur. Sebagai minoritas, umat Islam di Tiongkok juga mempunyai tantangan tersendiri. Tidaklah mudah hidup di dalam pemerintahan yang berpaham komunis. Meskipun begitu, itu tidak mengurangi kecintaan mereka terhadap negeri mereka. Kondisi tersebut sekiranya sama dengan umat non-muslim yang ada di Indonesia, yang dulu juga ikut berjuang melawan para penjajah dalam merebut kemerdekaan.